Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Devri Asriani. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bersama ya mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai mengenal benda-benda langit melalui pengamatan. Sebenarnya pembelajaran ini merupakan pembelajaran lanjutan bersama Kak Indira dengan judul yang sama di video sebelumnya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini dilancarkan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Karena kita sudah selesai berdoa, untuk membangun semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu nih sebelum belajar. Anak-anak sudah ada yang bisa belum tepuk semangat? Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Sepertinya anak-anak sudah semangat ya. Karena sudah semangat, sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan mereview pembelajaran sebelumnya bersama Kak Indira. Kakak mau tanya, sebelumnya kalian belajar apa bersama Kak Indira? Betul sekali, belajar mengenai benda-benda langit. Lalu, benda-benda langit seperti apa sih yang bisa kita amati? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan ada planet-planet maupun benda-benda langit lainnya. Tetapi kali ini kita tidak akan belajar dulu mengenai planet ya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Waktu kalian belajar bersama Kak Indira bilang matahari itu apa ya? Betul sekali, matahari adalah bintang terbesar dan terdekat dengan bumi. Matahari juga memberikan cahaya dan sinar kepada bumi kita sehingga kita bisa merasakan hangat dan terang setiap harinya. Nah, matahari juga hanya bisa dilihat di siang hari karena kalau malam hari yang kita lihat adalah bulan dan bintang. Lalu bulan itu apa sih? Ada yang masih ingat? Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dan hanya sedikit sekali cahaya yang dipantulkan oleh bulan dari matahari. Sekarang kita bahas mengenai bintang. Bintang itu yang kalian ingat apa ya? Ada bintang, ada bulan. Keduanya sama-sama terlihat di malam hari. Lalu perbedaannya apa sih? Apa ayo yang kalian ingat? Betul sekali, perbedaannya jika bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri, maka bintang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Karena bintang itu sama seperti matahari, sama-sama bintang. Matahari juga kan termasuk bintang, tetapi merupakan bintang terbesar dan terdekat dengan bumi. Sekarang kakak mau tanya, pernah gak sih kalian bertanya-tanya atau mungkin berpikir bagaimana caranya untuk melihat benda-benda langit seperti bulan, bintang, planet-planet, dan lain sebagainya secara lebih jelas? Bagaimana cara mengamatinya? Nah, jadi jika kita ingin mengamati benda-benda langit untuk lebih jelas, maka kita harus memakai alat bantu, tidak bisa dengan mata telanjang. Alat bantu seperti apakah yang harus kita pakai untuk bisa melihat dan mengamati benda-benda langit? Alatnya itu bernama, ada yang tahu? Nama alatnya itu adalah, kira-kira apa ya nama alatnya? Apakah anak-anak sudah ada yang tahu sebelum kakak beritahu? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Jadi nama alatnya itu adalah teropong. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu teropong? Jadi teropong itu adalah alat yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda langit yang tidak bisa diamati oleh mata telanjang agar terlihat lebih jelas. Teropong itu banyak jenisnya loh, tetapi hanya ada beberapa jenis yang bisa digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda langit. Seperti yang pertama ada teropong bintang, teropong pantul, dan teropong ruang angkasa. Supaya tidak pusing, kita bahas satu-satu saja ya. Yang pertama,
teropong bintang. Teropong bintang ini disebut juga sebagai teleskop astronomi karena fungsinya itu sendiri dalam bidang astronomi. Lalu yang kedua ada teropong pantul. Teropong pantul ditemukan oleh Isaac Newton sehingga biasa juga disebut sebagai teropong Newtonia. Nah, para astronom biasa menggunakan teropong ini untuk mengamati objek-objek deep sky. Objek-objek deep sky itu seperti apa sih, Kak? Nah, jadi deep sky itu maksudnya langit yang sangat jauh yang tidak biasa kita lihat sebelumnya dan tidak bisa kita lihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Contohnya seperti nebula, galaksi, open cluster, komet, dan lain sebagainya. Selain dengan menggunakan teropong pantul untuk melihat deep sky ini juga kita bisa menggunakan teropong lain yang memiliki fungsi yang sama, yaitu bernama teropong Cassegrain dan teropong Gregorian. Lalu yang terakhir ada teropong ruang angkasa. Teropong ini sangat membantu para ilmuwan dalam mengamati benda-benda ruang angkasa. Dengan teropong ini, para ilmuwan bisa menemukan kejadian-kejadian ruang angkasa seperti kejadian supernova, penemuan planet Xena dan satelitnya Gabriela, dan bahkan temperatur dan usia benda langit bisa diketahui menggunakan teropong ini. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan jenis-jenis teropong yang bisa kita gunakan untuk melihat benda-benda langit. Nah, selain dengan menggunakan alat bantu, kita juga harus melihat situasi dan kondisi langit. Jika kita ingin mengamati benda-benda langit, maka langit harus gelap dan terbebas dari yang namanya polusi cahaya. Aduh Kak, apalagi sih polusi cahaya itu? Anak-anak ada yang tahu? Nah, jadi polusi atau pencemaran cahaya merupakan kondisi di mana saat cahaya menyala sangat banyak sehingga menjadi berlebihan. Biasanya disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia. Bisa berasal dari lampu-lampu gedung seperti lampu hotel, lampu bangunan besar lainnya, lalu dari lampu-lampu jalan, dari lampu stadion, dari papan iklan, dan dari hal lainnya. Baik anak-anak, sepertinya materi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah mereview dari pembelajaran Teh Indira mengenai benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kita juga sudah mengenal macam-macam teropong dan kita sudah mengetahui apa itu polusi cahaya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.